hal yang paling penting dari hak warga negara diserahkan ke DPRD yang kantornya kemarin digeruduk oleh massa. Karena apa? Karena dianggap nggak wakilin mereka. Sumber dari keributannya ini kan munculnya selalu dari elit-elit. Mestinya peristiwa Agustus itu mengubah mereka. Betul. Mereka meledek rakyat lagi. Memang jabatan kepala daerah itu mahal. Orang harus berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Kecuali kamu dibantu bapak sama paman, beda lagi cerita. Kalau Pak Jokowi itu kan kita mulai kenali orang yang mengatakan A untuk menginginkan B gitu. Kalau Pak Prabowo ini, kita udah nggak ngerti sebenarnya maunya apa. Jangan-jangan menterinya juga pada bingung, ini mau diapain? Ini mana yang mau dilakukan? Pada akhirnya akan ada masanya di mana presiden dipidana karena diduga melakukan tindak pidana gitu. Atau bisa dibuktikan melakukan tindak pidana. Pada ujungnya akan ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2021. Maaf, maksudnya 2026. Ada apa dengan Iya, biasa. Kalau orang keceletot tuh biasa-biasa aja, nggak usah jadi ribut. Namanya juga keceletot gitu kan. Nah, tapi semoga tahun 2026 ini menjadi tahun yang membaik bagi kita sebagai bangsa yang besar tentunya. Namun gejala-gejala yang harus kita lihat seperti misalnya sentralisasi kekuasaan semakin kita lihat ya mengarah ke sana gitu ya. Dan tentunya kita harus simak dan diskusikan secara cerdas dan secara istilahnya kritis karena ini berhubungan dengan nasib kita sebagai bangsa ke depan. Nah, bersama saya di studio sudah ada aktivis demokrasi juga, dan juga seseorang pengamat politik yang luar biasa, yang selalu kritis, dan pokoknya ini sahabat saya nih, Bung Ray Rangkuti. Selamat datang, luar biasa. Dengan pecinya yang khas, seperti Bung Karno nih. Tapi kalau Bung Karno kan karena botak, kalau Bung Ray masih ada rambutnya. Jadi mulai memutih. Jadi 2026 apa nih resolusinya nih Bung Ray? Ya sebelumnya saya juga mengucapkan selamat Natal lah ya untuk rekan-rekan peminat Forum Keadilan TV dan juga selamat tahun baru. Selamat menyongsong nampaknya ya nggak jauh dari apa yang kita sebutkan kemarin ini. Kelihatan 2026 ini nggak lebih cerah dari tahun yang sebelumnya. Gitu. Kalau nggak disebut ya tentu lebih lebih buram lah gitu ya. Saya tentu tidak menyinggung aspek ekonominya karena itu bukan bidang dan keahlian saya ya. Saya lebih menyoroti soal politik 2006 ini gimana gitu kan. Nah, kalau dilihat dari 2006 itu sebetulnya gejalanya udah kita lihat di penghujung tahun 2025 kemarin. Betul. Gitu. Nah, misalnya saya menyebut 2002 ini awal dari politik eksistensial muncul. Gitu. Dan itu sedikit banyak akan merepotkan Pak Prabowo, gitu ya, karena pada partai-partai ini mulai muncul dengan eksistensinya masing-masing. Ya tentu pelan karena masih 2026 kan, dan saya kira eskalasinya akan meningkat seiring dengan waktu gitu. Nah, gejala-gejala itu udah terlihat kemarin bagaimana PKB saling bertukar ucapan lah ya dengan Golkar gitu ya soal tobat nasuha ya, tobat nasional atau apa istilahnya itu ya. Lalu SBY dengan keluarga Pak Jokowi gitu ya, keluarga Pak SBY dengan keluarga Pak Jokowi gitu ya. Nah, nanti mungkin akan merajuk ke persoalan-persoalan lain, termasuk nanti... Artinya semakin tajam itunya ya? Semakin tajam, termasuk nanti kan ujian mereka yang kelihatan agak dekatnya soal sikap mereka masing-masing terhadap keinginan untuk mengubah pilkada langsung ke pilkada DPRD. Perlu kita ingatkan bahwa Demokrat, sebagaimana kita kenal, adalah partai yang relatif menolak pilkada tak langsung kan, pilkada DPRD 2014 yang lalu. Bahkan Pak SBY mengeluarkan Perpu ya untuk kembali ke
pemilihan langsung setelah diputus paripurna pemilihan DPRD di DPR gitu. Jadi kelihatan mulai yang saya sebut tadi akan ada politik eksistensial gitu ya, partai-partai membutuhkan pembedaan gitu supaya dikenal oleh orang, dan situasi ini di apa namanya itu di apa istilahnya itu salah satu faktornya menurut saya karena memang mereka melihat hasil survei di mana survei menyebut Partai Gerindra menyedot begitu banyak suara gitu dan hanya menyisakan sedikit ke partai-partai yang bersama Pak Prabowo sekarang ini gitu. Jadi selama mereka mengidentifikasi diri sebagai bagian dari partai bagian dari pemerintahannya Pak Prabowo, ya sepanjang itu mungkin suara mereka akan kesedot ke Gerindra gitu. Karena cara berpikir pemilihnya yang ngapain lagi milih yang lain, cukup milih Gerindra aja, toh sama kan kira-kira gitu. Iya. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya gitu kan. Jangankan yang dalam kekuasaan, PDI juga agak menurun kan kalau kita lihat di survei itu. Gitu. Nah, oleh karena itulah mungkin di antara mereka butuh pembeda bahwa tidak selamanya sama dengan Pak Prabowo dan tidak selamanya sama dengan partai-partai yang lain, dan intensitasnya waktu itu akan meningkat gitu, dan itu yang mungkin akan kita alami 2026 ini gitu. Salah satunya gitu. Kira-kira tapi akan sampai nggak ya? Karena kan pada akhirnya kan sebenarnya persoalan mendasar kalau pemilihan lewat DPRD itu kan sebetulnya ya istilahnya deal antara partai-partai itu sendiri gitu. Dan itu belum tentu bisa ketemu loh. Dan itu udah pasti tidak akan membuat ruang bagi orang-orang independen yang tidak berpartai untuk maju. Itu juga gitu. Sehingga tentu perlawanan dari orang-orang yang sekarang ada di daerah yang tentunya lebih senang tidak langsung berafiliasi ke partai dan dia punya ketokohan, dia lebih senang pilkada langsung sebenarnya ketimbang lewat DPRD itu, karena pasti dealnya bahkan sekarang banyak kepala daerah sama DPRD-nya nggak ketemu tuh urusan APBD kan gitu kan, makanya bayangkan aja tuh kalau misalnya kemudian mereka harus lewat proses di DPRD. Dan menurut saya juga ada persoalan yang mendasar kualitas, mohon maaf nih ya, perwakilan rakyat kita, baik di DPRD maupun di DPR ini juga nggak bunyi gitu, nggak kelihatan gitu kualitasnya, produk-produknya, pengawasannya, bahkan keputusan-keputusannya pun juga nggak jelas gitu, nggak pernah kita lihat sesuatu yang luar biasa begitu loh, nggak ada sama sekali gitu isu-isu yang diangkat gitu ya. Padahal sebenarnya ya ini adalah momen di mana mereka bisa muncul gitu ya. Nah, bayangkan gitu kalau kemudian harus diputuskan ini semua di dalam suatu tatanan elit. Bagian lu sana, bagian lu sini. Belum tentu ketemu juga gitu pada akhirnya. Ini akan membuat complicated situasi gitu. Saya juga masih ingat pada saat zaman Pak SBY di akhir pemerintahan SBY itu, saya ada di situ waktu paripurna pemutusan. Saya yang menolak, walaupun Golkar mendukung pemilihan DPRD. Saya bagian dari 11 orang dari Golkar yang menolak waktu itu. Dan memang kita kalah voting pada akhirnya. Saat itu juga DPR-nya masih enak. Iya, kita kalah voting pada saat itu. Tapi alhamdulillahnya Pak SBY masih sadar. Dibuat Perpu itu sehingga batal. Disebabkan salah satunya protes publik yang sangat luas. Saat itu kan muncul tagar Shame on you SBY. Betul. Nah, poinnya adalah Bung Rey ya, pada saat itu sebenarnya kondisi politik relatif cukup stabil, cukup aman. Bahkan Pak SBY dalam proses yang sudah mau menyerahkan kepada pemerintahan berikutnya pada saat itu. Nah, sekarang ini kan tantangan politiknya kan bukan hanya isu politik nih, tantangan ekonominya, tantangan macam-macam yang ada di dalam konteks geopolitik yang semakin tidak jelas seperti ini juga menjadi sesuatu yang harusnya menjadi pertimbangan gitu. Karena kalau kita mengambil sesuatu yang baru dan kemudian bisa triggering persoalan orang ribut, ini kan sesuatu yang nggak penting. Bangun macan tidur lah istilahnya gitu. Nah, gimana menurut Bung Rey? Nah, inilah bagian yang saya sebut tadi, rasanya kita ini nggak lebih cerah dari yang sebelumnya gitu. Karena beberapa kali sumber keributan itu tidak berasal dari publiknya sebenarnya. Berasal dari elit-elit ini gitu kan. Yang men-trigger kan. Men-trigger gitu. Jadi misalnya orang masih fokus soal
bagaimana menghadapi banjir Sumatera sekaligus dengan pemulihannya. Tiba-tiba masyarakat melihat dan menilai lambannya kinerja pemerintah dalam mengatasinya, gitu ya. Masyarakat masih membincangkan itu. Di tengah-tengah itu mereka udah mendiskusikan soal pilkada langsung dan tak langsung, gitu. Jadi seperti sensitivitasnya terhadap persoalan yang dialami oleh masyarakat itu berkurang, gitu ya. Jadi masyarakat mengkritik secara luas lambannya kinerja pemerintah terkait dengan penanganan dan pemulihan banjir di Sumatera, gitu. Nah, mereka para elitnya malah sibuk sekarang berbicara soal pilkada langsung dan tidak langsung, yang secara umum itu ditolak oleh masyarakat. Sejak 2014 sampai sekarang, itu artinya udah berapa ya? Udah hampir 12 tahun lebih ya, masyarakat sudah memperlihatkan secara konsisten menolak ide soal pilkada tak langsung itu. Tapi sekarang dicuatkan kembali oleh para elit kan soal pilkada tak langsung ini, gitu. Nah, itu yang menurut saya pada tingkat tertentu yang Anda sebutkan tadi itu kok sumber dari keributannya ini kan munculnya selalu dari elit-elit, gitu. Waktu banjir itu juga ya pertama orang udah kesal soal lambatnya, gitu. Di tengah-tengah itu masih ada menteri yang coba cari-cari perhatian, ya kan. Mikul-mikul beras, ya kan. Lalu, beras atau apa sih itu? Beras itu ya? Beras, oh, bukan sesuatu yang lain gitu ya? Mikul-mikul beras inilah, beras kamu. Iya, tapi maksudnya kalau mikul beras buat berapa orang sih ngebantunya gitu kan? Iya, itu dia. Makanya lalu juga ada pernyataan-pernyataan yang meremehkan banjir itu, gitu ya. Yang menyebut itu kan cuma gede di media sosial. Lalu ada yang menyebut itu kan kayu-kayu tumbang sendiri, ya kan, dan sebagainya. Tapi udah dipotongin. kayak tumbang sendiri tapi rapi-rapi, gitu. Gimana ceritanya itu? Rapi dan kayu-kayu tua, dan sebagainya. Jadi lampu bakal nyala cepet, gitu kan. Dan Anda bisa bayangkan ya, rentetan peristiwa yang sumbernya sebetulnya elit ya, bukan rakyat, gitu. Dimulai dari kasus soal gas 3 kilo gas melon, gitu. Lalu kemudian kenaikan pajak dari 12 menjadi 12%, gitu ya. Lalu apalagi tuh terakhir muncul itu WUSH, gitu ya. Habis WUSH muncul soal sebelum WUSH itu ada peristiwa Agustus, ya kan. Lalu WUSH, gitu. Lalu musibah banjir, sekarang mereka ke pilkada, gitu. Jadi urusan kita setahun lebih kepemimpinan Pak Prabowo atau 2025 itu hanya ngurusin elit, gitu loh, Pak. Iya. Jadi bukan ngurusin rakyat, ngurusin elit kita ini, gitu ya. Yang apa istilahnya itu ya, yang pernyataannya tumpang tindih, ya kan, yang menyakiti rakyat, gitu ya. Tidak sensitif ya. Terakhir kan di Sumatera itu pernyataan kasat kan, ya. Yang soal itu. baut. Hilangnya baut dari sebuah jembatan atau dari jembatan itu dibilang itu sebagai sabotase itu. Tapi soal kayu-kayu yang bertumbangan nggak ada komentar ya gitu. Dan sebagainya gitu. Jadi belum lagi soal keracunan ya di MBG dan sebagainya gitu. Jadi sumber dari keributan ini justru datangnya dari elit-elit sendiri, gitu ya. Lalu seperti kurang peka muncul lagi namanya pilkada langsung tidak langsung, gitu ya, yang sekarang disemburkan oleh partai-partai ini, gitu. Nah, oleh karena boleh jadi ini model nih 2026 yang akan datang, karena saya sudah menyebutkan di awal tadi, kelihatan partai-partai ini udah mulai muncul dengan identitasnya masing-masing, gitu ya, eksistensinya masing-masing, gitu. Dan tentu sedikit banyak akan bisa jadi berbeda antara partai dengan partai yang lain, termasuk dalam hal yang berhubungan dengan usulan pilkada langsung dan tak langsung ini, gitu ya. Kalau kita mau petakan dulu secara faktualnya nih, sekarang kan ada 4 partai pendukung Pak Prabowo yang udah setuju kan, Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar, gitu. Mereka udah secara terbuka menyatakan setuju dengan pilkada tak langsung. Kalau Demokrat kan masih menunda, gitu ya, apakah akan setuju atau tidak gitu terhadap ide ini dan sebagainya, gitu. Jadi, tapi kalau kita lihat soal konsistensi, mestinya Demokrat nggak setuju dong kan? Ya, karena zaman dulu mereka udah keluarkan Perpu supaya kembali ke pemilihan langsung dan sebagainya, gitu. Nah, tapi betul yang Anda sebutkan itu tadi,
jangan lihat dulu di antara partai koalisi pendukung Pak Prabowo belum tentu juga lo setuju gitu. Bahkan boleh jadi di antar partai politik sendiri belum tentu setuju. Gitu. Apa yang Anda sebutkan itu tadi kan? Apakah putusan pimpinan DPP mereka ini itu sejalan sebetulnya dengan kehendak pemimpin-pemimpin di daerah gitu, tokoh-tokoh partai di daerah. Gitu. Sebab kalau pemilihannya dilakukan dengan tertutup, ya, alias melalui DPRD, sudah jelas itu paket pusat semua tuh gitu loh. Pokoknya penugasan semua. Udah penugasan paket. Bisa aja orang daerah, tapi ditugasin semua gitu. Makanya istilah kita paket pusat gitu loh. Ya kan, yang belum tentu berakar dengan daerah. Punya ketokohan gitu. Di daerahnya dan sebagainya. Dan itu akan dengan situasi yang seperti sekarang akan menimbulkan konflik internal. Betul. Bahkan dibuat terbuka sekalipun konfliknya ada gitu. Apalagi drop-dropan kan. Ini pusat gitu. Jadi mungkin yang nggak mereka sadari ya, kultur politik era Orde Baru dengan kultur politik sekarang tuh udah jelas beda. Kita udah 20 berapa ya? Udah 28 tahun lah ya reformasi ini gitu ya. Berapa? 27 ya? 20. Iya dari 99, 98 lah. 98, sekarang 25 ya. Jadi ada sekitar 27 tahun kita reformasi. Setidaknya setengah dari kultur politiknya itu udah beda. Ya mungkin loh ya. Yang korupsi sih tetap. Gitu. Iya kan? Itulah kebiasaan yang susah dihilangkan. Iya, yang nepotismenya sih tetap gitu ya. Yang berat-beratnya sih tetap gitu. Tapi soal transparansi, partisipasi gitu ya, dan dialog itu udah mulai beda. Gitu. Orang sekarang ya pinginnya ada dialog dong gitu ya. Orang sekarang pinginnya langsung-langsungan dong. Gitu zaman dulu kan cuma ada TVRI, bos. Itu maksud saya. Kulturnya beda. Zaman dulu kalau A dibilang yang di atas A semua gitu loh. Kalau ini bilang iya semua. Sekarang nggak bisa. Anda nggak bisa paksakan begitu sekarang ini gitu. Apalagi di tengah Gen Z gitu ya, di tengah generasi Alpha dan sekarang masuk ke generasi Beta gitu ya, yang memang tradisinya udah sangat terbuka gitu. Jadi memaksakan kembali ke kultur tahun 70, 60 ya, 80, 90 itu nggak mudah juga gitu. Nah, oleh karena itulah boleh jadi jangan bicara dulu antar partai gitu. Jangan-jangan di dalam internal partai sendiri sebetulnya belum tentu selesai juga. Belum tentu mereka setuju dan sepakat dengan pilkada tak langsung ini. Terbukti di eranya dirimu ya kan saat itu jadi anggota DPR mengatakan saya tidak setuju gitu. Nah pertanyaannya apakah anggota DPR Golkar setuju sekarang? Mungkin belum kelihatan berbunyi karena belum mendesak ya kan, belum masih DPD daerahnya tuh belum tahu juga itu nanti belum tentu senang itu. Tunggu waktu dulu gitu kan. Kalau makin mengkerucut kelihatan boleh jadi nih akan menyatakan wah itu berat kalau pilkada tak langsung ini, pilkada DPRD ini gitu. Soalnya bagaimanapun juga pintunya sudah dibuka dan orang sudah menikmati ini gitu. Karena di dalam konteks pesta demokrasinya ini tidak hanya sekedar di dalam konteks memberikan kebebasan dan ruang bagi tokoh-tokoh daerah, tapi juga ekonomi daerah tumbuh gitu. Orang-orang jualan macam-macam dari mulai kaos dan lain-lain, billboard gitu semua bisa hidup gitu. Survei hidup gitu. Nanti survei nggak ada kerjaan lagi itu, kasihan juga tuh teman-teman yang suka survei kan. Minimal kan Bawaslu masih ada pekerjaan. Kalau udah begitu kan udah pokoknya istilahnya pesta lah. Rata-rata berapa sih 50 orang ya kalau DPRD itu 50 orang. Kalau DPRD kabupaten kota ya. Ya 50 orang kan. Nah, cuman diputusin sama 50 orang itu aja gitu kan. Yang menarik itu seperti yang Anda sebutkan tadi kan. Bagaimana orang menyerahkan kedaulatan memilih kepada DPRD yang Agustus kemarin beberapa kantor DPRD-nya digeruduk oleh massa. Makanya itu dia. Kok tiba-tiba hal yang paling penting dari hak warga negara diserahkan ke DPRD yang kantornya kemarin digeruduk oleh massa. Karena apa? Karena dianggap nggak wakilin mereka gitu. Nah itu dia tuh. Kan nggak logik banget gitu cara berpikir kayak gitu. Kecuali DPRD-nya itu sangat dicintai masyarakat gitu. Ini kan kalau kita buat survei ya dari dulu sampai sekarang nih bro,
DPR itu adalah lembaga paling nggak dipercaya oleh publik. Dari dulu kan sampai sekarang tuh. Itu dari survei dari zaman ke zaman. Zaman ke zaman tuh, itu udah agak stabil tuh. Bahwa salah satu elemen pemerintah lah ya, yang paling nggak dipercaya oleh publik itu namanya legislatif. Nah, di samping legislatif, dari pusat sampai ke daerah seperti itu. Kurang lebih sama itu. Dan di samping itu namanya partai politik kan. Jadi kurang lebih partai dengan output partai yang bernama DPR itu kurang lebih ya tidak terlalu dipercaya. 11-12 lah. 11-12 lah. Di tengah kayak begitu, hak yang paling penting, yang paling mewah dimiliki oleh seorang warga negara, itu malah mau diserahkan kepada orang yang nggak dipercaya ini gitu loh Pak. Masuk akal nggak? Ya bagi kita yang cerdas dan kritis dan nalarnya benar, ya nggak masuk akal. Tapi bagi yang orang yang haus kekuasaan beda itu. Oh iya, itu masuk akal banget. Gitu. Iya. Akalnya mereka. Akalnya. Jadi itu bukan soal akal lagi, memang soal ambisi, ya kan, soal keinginan untuk merengkuh semua sektor-sektor publik ke dalam diri mereka. Karena kenapa? Karena dengan cara itu bisa mereka uangkan. Kita ini kan, Bung, ya. Apa yang nggak diatur oleh partai di Republik ini? Kamu mau jadi apa? Pintunya partai. Lobbynya ke sana. Loh, kamu apa? Mau anggota DPR partai, kepala daerah partai, presiden partai, gubernur BI partai, dubes partai. Saya pikir gubernur, tapi gubernur BI. Itu bagus. Gubernur BI aja. Mau gubernur BI aja. BPK partai. BPK partai. Dubes partai, hakim konstitusi sebagian partai. Apa yang nggak melalui partai politik? Iya. Yang nggak melalui partai politik itu salah satunya sekarang cuma milih. Betul. Milih yang diusung partai. Masih ada partainya juga. Masih ada partainya. Opsinya cuma disediakan menu doang. Kalau di pilkada masih ada independen lah ya. Tapi kan makin ke sini independen itu juga makin nggak ada gitu. Iya, makin sulit juga makin itu. Sulit. Gitu. Karena syarat-syaratnya juga tinggi. Iya. Jadi semua urusan publik itu mau diserahkan ke partai yang justru adalah organ yang paling salah satunya nggak dipercaya publik. Kan nggak logik menurut saya. Iya. Nah, kalau saya melihat begini, ini kan sebenarnya kalau dari visi dan misinya Pak Prabowo di dalam konteks melihat ke depan ini visioner sekali gitu ya. Artinya ingin meninggalkan satu legacy yang luar biasa gitu. Seorang Prabowo ya kita bicara ya. Namun di dalam perjalanan ini kok malah banyak ditunggangin di dalam konteks lebih ke arah ya pokoknya yang penting harus mempertahankan kekuasaan, sentralisasi kekuasaan itu. Pertanyaannya, korelasi di dalam konteks membuat legacy itu kan nggak sepadan dengan harus bertahan di dalam konteks kekuasaan sebetulnya kan. Legacy harus dibuat di dalam konteks menciptakan sejarah yang bakal diingat gitu. Setuju. Itu maksudnya dalam konteks yang baik ya tentu ya. Artinya tantangannya kan sebenarnya di depan mata ini adalah bagaimana ya sekarang aja kan orang ribut cari kerja aja susah. Gitu kan. Jadi ekonomi ini menjadi sebenarnya tantangan yang luar biasa. Kenapa nggak ada fokus di situ ya kerjanya ya? Ya saya nggak tahu kalau Pak Prabowo. Jadi kalau Pak Jokowi itu kan kita mulai kenali orang yang mengatakan A untuk menginginkan B gitu. Iya. Kan, jadi beliau sering mengatakan A, tapi sebenarnya sen kanan tapi belok kiri gitu. Kiri kata orang juga ya. Iya. Anak saya, cukup jadi pengusaha aja deh, jadi jualan pisang kayak apa. Taunya wakil presiden sebetulnya. Iya. Kalau nggak jadi presiden. Iya. Pak Prabowo ini, kalau Pak Jokowi masih dikenali tuh A, ternyata maunya B gitu. Kalau Pak Prabowo ini, kita udah nggak ngerti sebenarnya maunya apa. Karena bisa berubah-ubah dengan seketika dan seolah-olah nggak ada persoalan. Nah, yang paling terakhir ini kan kita tahu tuh. Sebelumnya Pak Prabowo masih mengatakan kita nggak perlu asing lah untuk bantu untuk mengatasi banjir. Ya, kan? Kita masih bisa atasi kekuatan nasional, kita masih ini. Tiba-tiba ngomong lagi setelah itu, sombong sekali kita kalau dibantu pun nggak mau.
Jadi, yang kemarin itu udah kayak hilang aja tuh. Dan itu bukan sekali 2 kali loh. Misalnya dulu beliau mengatakan, kita akan kejar koruptor tuh sampai ke Antartika. Tiba-tiba pidato, kita akan maafkan kalau uangnya dikembalikan. Lalu pindah lagi. Tapi kan dikejar dulu, baru balikin, terus dimaafin gitu mungkin. Ya, bukan begitu. Ya apapun mekanismenya gitu ya. Tapi kan dikejar itu orang membayangkan dia akan dipidana macam-macam lah ya kan. Dihukum berat lah. Berat gitu. Tiba-tiba asal duitnya kembali ya kita maafkan. Dikritik banyak publik, beliau mengatakan bukan itu maksud saya. Berubah lagi. Berubah lagi kan. Jadi ini bukan sekali 2 kali beliau menunjukkan kepada kita, sehingga kebingungan nih. Ini sebetulnya yang mau dipegang yang mana? Karena ukuran waktu ke waktu bisa berubah. Gitu. Nah, oleh karena itu kalau Pak Jokowi dikenal bilang A mau B gitu, nah kalau Pak Prabowo bilang ABC sekaligus gitu, yang segar gitu, kita sendiri bingung ini maunya apa nih. Gitu. Nah ini yang satu segi menurut saya agak sulit ya untuk memastikan apa aja yang akan dilakukan gitu. Sesulit mungkin juga menteri-menteri untuk memahami ini arahnya nanti akan kemana. Sebab kalau kita jalan ke sini, bisa-bisa ini loh, di tengah jalan berubah nih gitu. Dan berubahnya nggak setengah-setengah loh ya, berubahnya total gitu kan. Misalnya soal kasus gas melon 3 kilo itu. Saya nggak bisa membayangkan bahwa itu tanpa koordinasi dengan presiden. Ya karena luar biasa, hajat hidup orang banyak gitu kan. Tapi begitu diluncurkan ditarik lagi oleh presiden kan. Lah, kalau ada menteri kayak gitu bekerja tanpa sepengetahuan dia, itu kan ditegur mestinya. Bukan dipuji-puji gitu loh, Bang. kan aneh. Iya. Soal 4 pulau. Ya, itu juga Sumatera Sumatera Utara dengan Aceh kan. Ketika menteri menyerahkan ini ke Sumatera Utara, kan nggak mungkin menteri dalam negeri jalan sendiri dong. Sedemikian genting loh itu. Ya kan? Itu bayangan kita. Nah, tapi kalau menteri dalam negerinya jalan sendiri, ya itu harus ditegur keras dong. Minimal reshuffle lah ya. Iya. Minimal. Sebab menteri yang sama, dalam hal ini menteri dalam negeri, juga melakukan pernyataan blunder untuk kasus bantuan asing. Beliau mengatakan dari Malaysia itu kecil bantuannya. Coba Anda bayangkan gimana negara tetangga nggak tersinggung dengan pernyataan yang kayak begitu. Tiba-tiba besok lusanya presiden mengatakan tolol sekali, bodoh sekali kalau kita nggak mau terima bantuan. Artinya ini menteri ditegur dong. Udah sebelumnya menyatakan kecil sekali bantuan dari Malaysia itu gitu. Nah, bukan hanya kita, jangan-jangan menterinya juga pada bingung ini mau diapain, ini mana yang mau dilakukan nih gitu kan? Karena antara pernyataan hari ini dan besok bisa berbeda 100% gitu. Nah ini yang kita lihat ya pola kepemimpinan Pak Prabowo dalam 1 tahun lebih ini. Gitu. Jadi itu semakin terasa sentralistiknya sebetulnya. Oh iya. Betul kan? Iya. Artinya semua tersenter. Kalau Anda kan menyebut soal apakah legasi itu diwujudkan dalam bentuk panjangnya masa jabatan. Betul. Kan? Itu ininya kan. Korelasinya. Enggak kan sebenarnya. Gus Dur satu tahun setengah. Sampai sekarang dikenal orang sebagai bapak pluralisme. Dia membuat undang-undang yang membuat seluruh warga negara sama, sederajat, plural, nggak membedakan suku, agama, etnik, macam-macam dan sebagainya gitu ya. Ibu Mega kurang lebih juga masa jabatannya 2,5 tahun atau 2 tahun, 3 tahunan. Tapi Anda bisa bayangkan, pilpres langsung di eranya dia, pilkada langsung di eranya dia, KPK lahirnya di eranya dia. Gitu. Habibie cuma setahun, tapi legasinya memindahkan era Orde Baru ke era reformasi melalui pemilu yang dianggap salah satu pemilu yang terbaik di Indonesia setelah 56 atau pemilu 55 gitu. Itu dalam waktu 1 tahun diselesaikan oleh beliau. Iya. Jadi kalau kita berbicara legacy itu bukan bicara soal
lamanya Anda berkuasa. Tapi pilihan yang paling dibutuhkan oleh bangsa itu lalu Anda wujudkan gitu. Itu kelihatan yang yang bakal dikenang oleh orang selama-lamanya gitu. Jadi bukan soal Anda berkuasa 10 tahun gitu dan sebagainya. Nah, misalnya kita lihatlah ke Pak Harto 30 tahun. Anda mau bicara legasinya yang mana? Orang menyebut swasembada pangan. Saya kemari di Transjakarta gitu ya, di bis, sambil baca pernyataan Pak Prabowo yang mengagendakan 2 tahun atau 3 tahun kita akan swasembada kata beliau, ya. Tapi dalam jangka setahun aja udah bisa kata beliau. Hari ini beliau mengatakan kita ini per hari ini kita sudah swasembada pangan kata beliau. Dalam waktu cuma 1 tahun masa jabatan Pak Prabowo. Soeharto 32 tahun. Baru swasembada. Ini yang selalu dibangga-banggakan oleh Orde Baru. Dibangga-banggakan oleh Partai Golkar misalnya kan. Kita pernah swadaya lah di zamannya di zamannya Pak Prabowo setahun aja udah ada pengakuan bahwa kita udah swasembada kok. Tapi kan basis swasembada itu bukan sesuatu yang statik. Artinya kan dinamis sekali ya. Maksudnya belum tentu sustain juga. Poinnya adalah itu nggak bisa dianggap sebagai suatu legacy gitu maksud saya. Setuju. Enggak, saya kan kita tadi berbicara bukan soal itunya sebetulnya. Soal apakah swasembadanya ada atau tidak. Itu kita perlu perdalam lagi gitu. Cuman yang mau kita bicarakan itu kalau soal panjang masa jabatan itu paling panjang tuh Pak Harto. Betul. Tapi pertanyaannya legasinya apa? Orang selalu mengatakan soal swasembada, kan kira-kira itu. Tapi kan swasembada itu terlaksana setelah 20-25 tahun beliau jadi berkuasa. Coba Anda bayangkan dengan pemerintahannya Pak Prabowo. Dalam 1 tahun Pak Prabowo sudah mengakui bahwa kita sudah swasembada. Tapi apakah benar swasembada gitu ya? Apa swasembada kayak apa ya? Itu butuh penjelasan. Kita tadi konteksnya bukan itu. Konteksnya tadi adalah soal panjangnya. Apakah masa jabatan yang lama itu akan dengan sendirinya membuat legacy yang dikenal enggak? Habibie cukup setahun kita mengenal pemilu 99 yang sangat indah itu gitu loh ya kan. Lalu Gus Dur 1,5 tahun pluralisme berkembang gitu ya. Ibu Mega kita menuju demokrasi modern. Mahkamah Konstitusi lahir, KPK lahir ya kan. Lalu pemilu langsung, pilpres langsung, kemudian pilkada langsung, dan revisi undang-undang, bukan revisi lagi ya, membongkar undang-undang politik ya, seperti kita alami saat ini dan sebagainya gitu. Nah, jadi itu jadi bukan waktu yang membuat Anda punya legacy gitu, tapi pilihan-pilihan itu gitu. Nah, kalau dihubungkan dengan Pak Prabowo sekarang misalnya, tentu dugaan saya swasembada yang diakui oleh beliau itu belum tentu legacy. Karena belum tentu sustain juga. Ya, itu dia. Mungkin dalam momen sebentar, impas gitu. Kira-kira offsetnya pas gitu. Tapi pas lewat dikit bulan berikutnya belum tentu lagi. Nah, gitu. Itu dia, makanya. Itu yang maksud saya. Saya setuju, makanya bukan bicara soal substansinya ya, tapi soal apakah itu akan benar-benar legacy? Ya belum tentu. Gitu. Jawab soal kayak Pak Harto ya sekarang bisa dibantah soal legasinya gitu kan. Oke, mungkin ada yang menarik ini. Ini kan sekarang era di mana rakyat lebih kritis, rakyat lebih bisa bersuara dengan menggunakan berbagai macam channel ya. Ada media sosial, ada kemudian juga istilahnya mereka agak sedikit lebih bebas lah di dalam konteksnya daripada zaman Orde Baru dulu gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah di sepanjang sejarah kita ini pemimpin yang paling mendengarkan rakyatnya menurut Bung Rey siapa sih? Yang paling dengerin rakyatnya dan mengakomodasi keinginan rakyat. Aduh, gimana ya buat ininya ya? Susah ya. Tapi ini nggak apa-apa, subjektivitas saja. Ya susah menurut saya, karena pertama kan masa jabatan mereka beda-beda. Kalau kita sebut Pak Harto, jauh dong. Tidak mendengar rakyat juga ya? Iya. Disebut Habibie, ya kalau mungkin disebut Habibie dalam setahun ya. Mungkin Pak Habibie ya? Iya, sebab misalnya begini, ketika... Karena waktu itu pressure-nya juga tinggi sekali. Satu, yang kedua,
termasuk saya kan, yang menyatakan bahwa Habibie diterima sebagai presiden apa namanya itu apa istilahnya itu ya definitif, tapi untuk 1 tahun. Karena yang istilah saya itu adalah presiden transisional gitu. Ya, paling tidak dia konsisten di situ kan. Dan beliau terima juga gitu. Oke, akan saya siapkan pemilu 1 tahun setelah saya berkuasa. Gitu. Maka 98 Mei 98 tahun 98 kita pemilu kan. Tahun 99 ya, kita pemilu gitu. Saya kira di situ gitu. Pertanyaan saya sebenarnya berikutnya adalah, tentunya seseorang yang akan dikenang oleh rakyat dalam konteks kebaikan adalah pemimpin yang sebenarnya yang mendengarkan rakyatnya gitu. Itu sih bukan pengandaian, itu hukum politik di mana-mana. Dan sekarang buktinya semua yang tidak mendengarkan rakyat jatuh. Ya, jatuh dalam pengertian itu tadi ya. Jatuh secara formal sih tidak ya. Tapi lama-lama kan orang kemudian menganggap ada orang tuh yang berkuasa sekedar lewat aja gitu. Ya. Itu kan. Jadi ya dia pernah jadi gitu kan. Ada orang itu yang berkuasa atau dikenal ya karena memang optimalnya kekuasaan itu di tangannya gitu. Bagi apa ya? Bagi kepentingan publik gitu. Nah, itu mungkin ininya gitu. Jadi ada yang sekedar lewat aja. Pernah dicatat, oh ya pernah jadi. Gitu. Tapi ada yang menarik, tetangga sebelah kita ini baru menghukum mantan Perdana Menterinya loh. Udah tahu kan? Nah kan, saya kan berbicara dengan Anda sehingga saya di sini juga, Bung. Kita ini sekarang hidup di tengah kultur pejabatisme. Yang menganggap pejabat itu adalah segala-galanya. Kelas sosial tertentu gitu. Dewa. Iya. Dan itu bukan hanya di kalangan elit loh ya. Iya. Itu termaktub terus sampai kultur kita begitu ya. Di masyarakat umum. Bahwa pejabat itu dikritik, wah itu penghinaan namanya gitu loh kira-kira kan. Apalagi dihukum. Dikritik aja dianggap menghina loh itu. Apalagi dihukum gitu. Jadi itu udah kultur di kita. Segala-galanya serba pejabat. Anda mau kawinan anak, misalnya undang pejabat, keren. Nggak undang pejabat, itu perkawinan biasa, gitu kan. Anda mau acara apa aja, kalau dihadiri pejabat, keren. Mahasiswa-mahasiswa, kalau mau ngadakan seminar, diskusi, undang pejabat-pejabat, ya. Sukses. Duduk di depan, ya. Nah, pas selesai, ada saksi. Makanya. Kan Anda mau mengucapkan salam, ya kan, begitu selesai ucapan salam, kalimat pertama setelah salam itu yang terhormat Bapak Bupati, Wali Kota, ya kan, Gubernur, Presiden, dan sebagainya gitu. Jadi kultur pejabatisme itu juga melekat di tengah masyarakat kita, yang membuat kita secara kultural sulit melakukan itu. Mantan pejabat bisa dihukum. Udah banyak sih sebetulnya. Udah banyak di kita. Tapi mantan presiden belum ada nih ceritanya. Iya, makanya. Kan topnya itu adalah presiden. Kalau pejabat aja udah banyak. Yang tengah berkuasa pun dihukum. Banyak kan menteri yang sedang berkuasa lalu dihukum. Ada. Di Malaysia tapi ini sejarah pertama kali nih. Kita juga akan ke sana juga. Gitu. Di Korea Selatan sudah mantan-mantan pemimpinnya udah banyak sekali yang udah masuk. Pada akhirnya kita akan ke sana juga. Gitu. Pada akhirnya mungkin kita nggak tahu kapan itu terjadi. Akan ada masanya di mana pemimpin tertinggi mereka ya dalam hal ini adalah presiden itu pernah dipidana karena diduga melakukan tindak pidana gitu. Atau bisa dibuktikan melakukan tindak pidana. Pada ujungnya akan ke sana. Gitu. Nah, cuman sekarang ini kita tengah menghadapi apa yang sesuai kultur pejabatisme itu, yang menganggap bahwa pejabat itu, jabatan itu adalah sesuatu. Saking hebatnya pejabat itu, orang bisa pindah ideologi loh. Maksudnya gimana tuh? Ya dulu anti militer, sekarang nggak apa-apa militer. Iya. Demi jabatan. Gitu. Saya itu dulu menolak pilkada langsung itu bersama teman saya 2 lagi. Sekarang dua-duanya menteri di dalam. Siapa dia? Bung Agus Gumiwang sama Nusron Wahid.
Nah, dua-duanya di dalam sekarang. Dan petinggi Golkar tuh dua-duanya. Petinggi Golkar. Kita tes nih konsistensinya kayak gimana, gitu kan. Nggak usah, ya udah kita lihat lah, Bu. Udah pasti. Ada yang udah menyerahkan piagam apa namanya, piagam pembohong, ya. Oh iya. Tiba-tiba ini orang paling jujur dalam hidupnya. Iya. Itu politik begitu ya. Aduh, kayak gitu. Memang susah nyari orang yang konsisten dan tetap pada ininya ya. Yang saya sebut kultur pejabatisme itu. Jadi orang kita gini-gini nih, Bung, ya kan? Nanti di bawah akan ada yang komentar itu. Karena nggak kebagian loh, ya kan? Karena belum dapat jabatan. Jadi seolah-olah emang kita minta, nggak juga kan? Yang saya mau katakan itulah kultur pejabatisme itu di tengah masyarakat muncul. Jadi kalau kita mengkritik pemerintah itu seolah-olah karena kita berharap karena iri. Iya, ya kan nggak move on, ingin masuk kepada jabatan gitu dan sebagainya. Padahal kita niatnya memperbaiki kan sebetulnya. Kritik itu di dalam konteks mengingatkan. Itu makanya oposisi nggak populer di kita. Miskin soalnya. Satu ada kendala ekonomi karena nggak dapat jabatan, ekonominya nggak berkembang gitu. Tapi juga nggak pernah dihargai kerja-kerja oposisi itu. Soalnya kalau pejabat kan mentereng mobilnya, dikawal, ngiung-ngiung. Kita kan pakai Gojek. Ya. Nggak keren jadi oposisi itu. Itu. Nah, oleh karena itulah susah. Tapi pada akhirnya kita akan ke sana juga. Karena kan kita udah lihat kemarin kan. Anda bisa bayangkan tuh. Kan Agustus itu sebetulnya memberi kita banyak pelajaran. Kalau mau ditarik sebagai pelajaran. Pertama adalah, sekarang ini nggak ada lagi yang disebut dengan komando. Nah, udah dimemori orang semua tuh. Jadi begitu kelihatan puncaknya, datang dari mana-mana tiba. Kita pikir ini hanya di DPR, tiba-tiba meletus di sini. Sporadis. Nggak ada yang sebut dengan komando. Korlap. Nggak ada. Zaman kita namanya korlap itu nggak ada. Iya. Nah yang kedua, sudah nggak main dialog-dialogan. Udah langsung bab. Gitu. Dan Nepal ya, kayak gitu ya? Ya mungkin sepertiga Nepal lah yang terjadi itu. Jadi itu yang kita lihat sekarang. Nah mungkin kalau nggak ada perbaikannya, nggak ada introspeksi dari peristiwa-peristiwa itu, peristiwa Nepal itu juga nggak akan sulit membayangkannya terjadi di Indonesia. Dan ingat loh Bung ya, peristiwa Agustus itu sama sekali nggak ada yang berubah. Maksudnya permintaannya nggak belum ada yang di ini. Permintaan-permintaannya belum ada yang dipenuhi. Yang ada 1.000 aktivis ditangkap. Belum jelas juga tuh nasibnya ya. Sekarang udah masuk persidangan kan. Tapi baru kali pertama dalam sejarah reformasi ada presiden setahun berkuasa udah 1.000 orang yang ditangkap. Karena melakukan aktivitas kritik itu. Nah, coba Anda bayangkan tuh sekarang ada teror ke beberapa orang yang kritis. Karena mereka menyuarakan soal banjir, bla bla gitu. Ada video melalui CCTV yang beredar di mana-mana dan kita bisa lihat. Saya kira seminggu dari peristiwa ini atau bahkan sekarang menuju ke 2 minggu, belum ada perkembangan siapa yang melakukannya. Jadi kalau kepada mereka yang melakukan aktivitas kritik di Agustus dengan cepat ditangkap oleh polisi, bahkan jumlahnya nggak tanggung, 1.000-an orang. Hanya kepada 2 orang yang benar rumah seorang yang melakukan kritik, nggak sampai sekarang belum kelihatan perkembangannya kayak apa gitu. Iya. Waduh. Jadi Bu, berat juga PR-nya. Gini maksud saya, elit ini agak sulit berubah memang. Mabuk mereka. Saya nggak tahu apa yang bisa kita ungkapkan. Tapi maksud saya, mestinya peristiwa Agustus itu mengubah mereka. Betul. Harusnya kan sadar gitu. Apa setelah peristiwa Agustus? Mereka meledek rakyat lagi. Dengan yang ini? Ya kan ada pernyataan cuma bantu 10 M. Oh iya. 10 M udah sok-sokan. Iya. Misalnya gitu ya. Lalu ada yang menyatakan itu di media sosial banyak sekali tuh
apa namanya, ya istilah dia penghinaan lah kepada pejabat-pejabat, itu nggak pakai delik aduan, tangkap aja. Karena anggota DPR juga yang mengatakan itu gitu. Nah, yang terakhir adalah soal nggak usah rakyat ikut milih-milih lah, kami aja. Kan itu juga keangkuhan gitu loh, Pak. Soalnya rakyat itu persoalannya cuman politik uang gitu loh, Pak. Kalau rakyat mahal. Politik perut juga. Iya, kalau rakyat mahal, minta duit. Lah, kalau anggota DPR memang nggak minta duit. Gajinya gede. Enggak, kan salah satu alasan mereka mengatakan pilkada ini nggak usah langsung. Oh, yang DPRD-nya. Terjadi praktek politik uang. Benar. Rakyatnya minta duit katanya. Nah, emang kalau pindah ke DPRD-nya nggak minta duit. Tapi kan lebih terukur. Bukan, kan soal terukur atau tidak itu kan lo nyuri 1 handphone dengan 10 handphone itu namanya pencurian gitu. Iya, sama. Aduh, berat. Gitu. Jadi apa yang salah dari elitnya, apa yang nggak mampu mereka lakukan, itu ya yang menanggung akibatnya itu tetap rakyat gitu. Gitu. Justru sebaliknya, ya kan, apa yang dialami oleh rakyat akibat tindakan elitnya, pahlawannya tetap mereka juga. Lah, gimana ceritanya itu? No, kan? Gimana? Bung, banjir Sumatera itu emang akibat dari elit sebetulnya. Iya, itu maksud saya. Emang itu alam. Iya. Alamnya ada. Hujan besarnya itu. Sehujan-hujannya pun, kalau kayunya utuh di situ, nggak akan sehebat inilah banjirnya, gitu loh, Pak. Itu kan karena hutannya gundul. Iya. Yang gundul ini siapa? Ya tentu saja orang yang memiliki kewenangan untuk memberi izin untuk gundulinnya. Legal atau tidak legal, kita nggak tahu. Lalu banjir, ribuan orang meninggal. Di tengah kayak begitu, muncul menteri yang bawa beras, kayak pahlawan. Kayak tadi kan. Padahal beliau pernah menjadi menteri kehutanan. Tiba-tiba di tengah kayak begitu muncul pula ide bisnis. Nanti kita beli helikopter 200. Coba dong. Jadi istilah saya itu. Jadi mau menertibkan basis apa yang terjadi dengan hutan ini sebetulnya dampak dari kebijakan yang lalu ada sangkut pautan juga mereka kan. Ada nggak permintaan maaf? Nggak ada. Iya ya. Nggak ada. Thailand 2 hari setelah banjir, kan mereka juga mengalami banjir kan. Lalu Perdana Menterinya mengatakan kami minta maaf. Di Indonesia nggak ada. Ini bicarakan pertama kali, asing nggak usah bantu, kita mampu kok. Lalu turunan dari permintaan maaf itu, ada nggak moratorium penebangan hutan? Nggak ada. Muncul surat ini aja, apa namanya, istilahnya denda yang akan dilaksanakan di dalam konteks kalau hutan itu dirambah oleh operasi-operasi yang ilegal. Itu yang kemarin. Artinya kan udah kejadian. Kan moratorium itu kan mencegah ke depan kan. Betul. Ini nggak ada moratoriumnya. Ini sampai 5 tahun ke depan nggak ada izin untuk penebangan hutan misalnya. Kan nggak ada. Betul juga itu ya. Iya, kita reboisasi aja dulu. Nggak ada, Bung. Gitu. Dan penegakan hukum. Itu paling lemah tuh di situ. Sampai sekarang baru satu loh, Bro. Satu orang yang ditersangkakan dan satu korporasi yang ditersangkakan. Dari peristiwa itu. Itu kan luas sekali. Kasus pagar bambu di atas laut Tangerang, sampai sekarang kemana kasusnya? Diam tuh ya semua. Itu yang saya sebut tadi, Bung. Elit ini. Apa karena rakyat juga gampang lupa itu? Aku nggak terlalu percaya mereka gampang lupa. Peristiwa Agustus itu membuat... Cuman nyimpen ya mereka. Persis. Peristiwa Agustus itu bagi saya mengubah persepsi saya bahwa rakyat itu gampang lupa. Enggak. Disimpan. Cuman mereka memang karena mereka susah. Mereka mungkin mikirin perut mereka sendiri dulu. Survival dulu gitu ya. Pertama yang saya sebut tadi, masih ada aspek soal pejabatisme itu. Gitu. Jadi oke.
namanya pejabat bisa salah, gitu-gitu loh Pak. Iya. Mana ada pejabat yang sempurna gitu. Jadi dimaafkan. Itu satu. Nah yang kedua, karena hari demi hari kita menghadapi isu baru. Belum selesai ini tutup lagi. Jadi ritme itu bawa. Tapi jangan lupa, jangan anggap yang pertama ini dilupakan orang, enggak. Dia hanya ngendap di sini dulu, ngendap di sini. Tiba-tiba memuncak, terjadilah peristiwa Agustus itu. Nggak ada yang namanya komando, nggak ada yang namanya terjadi gitu. Jadi kalau orang mengatakan rakyat kita itu pelupa, menurut saya enggak. Mereka lebih cenderung mengendapkannya sampai pada derajat tertentu. Wah ini sudah nggak bisa lagi nih, keluarlah. Maka yang keluar itu jadi amok. Ya, bukan lagi apa namanya itu ya. Amok itu kan satu ungkapan yang destruktif, yang nggak jelas juga tujuannya apa. Hanya kesal aja gitu. Ya. Namanya orang marah ya. Bukan hanya marah, ekspresinya jadi marah kan, kacau gitu. Tapi kemarahan yang nggak jelas lagi mau apa gitu loh. Ya seperti anak kecil tantrum lah ya. Iya, tiba-tiba buang sana, lempar sini apa gitu. Jadi mengungkap kekesalan aja gitu. Kesel aja gitu kan. Lalu kamu kesel apa? Saking banyaknya nggak bisa diceritain. Udah susah ngomong tuh. Aduh. Gitu. Nah sekarang kita lihat elit-elitnya seperti nggak menyadari itu. Menganggap bahwa peristiwa Agustus itu udah selesai dengan menetapkan seribuan orang sebagai tersangka itu. Dan belum ada loh ya, undang-undang perampasan aset apakah akan dibicarakan dengan serius atau tidak, saya nggak tahu gitu. Nah, oleh karena itu Bung, kita perlu ingatkan ke mereka, jangan pancing terus kemarahan rakyat, jangan pancing terus kejengkelan rakyat. Pilkada tak langsung ini sudah dengan tegas ditolak oleh rakyat kita secara konsisten, bahkan relatif di atas 70% tuh penolakannya. Iya. Nah sekarang kalian mau paksakan lagi. Mereka siap Nah itu yang saya mau katakan. Digeruduk lagi kali itu rumah-rumahnya tuh. Kalian, jadi apa kalau nanti peristiwa terjadi seperti di Agustus lagi, bisa ribuan lagi yang ditangkap oleh polisi loh itu. Apa iya begitu terus-menerus sejarah hidup politik kita? Jadi apa yang tegas diotot oleh rakyat sudah selesai. Jadi jangan paksakan gitu. Lagi pula kalau mereka menyatakan bahwa pilkada langsung dan tak langsung itu kan sama-sama demokratiknya, ya beda. Gimana justifikasinya? Sederhana aja kita pakai bahasa yang sekarang lah ya. Lebih baik dipilihin atau lebih baik memilih sendiri? Ya pasti milih sendiri lah. Haknya benar-benar maksimal. Bukan soal itu. Bukan hanya hak maksimal. Kalau kamu dipilihin, kamu juga cuek-cuek tuh. Namanya dipilihin. Tapi kalau kamu yang milih, kamu bertanggung jawab terhadap pilihan. Gitu loh, Bung. Kita bisa narik. Kita bisa tegur. Dan hubungan kita dengan yang pemimpin itu jadi erat. Dengan masyarakat. Dengan masyarakat. Gitu. Nah bahasa kita pakai, kalau era 60, 70, 80, 90 dipilihin itu, ya namanya juga masih ada era Siti Nurbaya kan kira-kira gitu. Kalau sekarang Gen Z, milenial, generasi Alpha, generasi Beta, tiba-tiba kau sodorkan soal jodoh, aku yang milih loh. Gak bisa. Udah nggak tren lagi tuh. Kabur dari rumah. Iya kan? Apa-apaan bapak kata dia ya kan. Pakai handphone sekarang aja bisa masa milih depan di mana-mana. Kita gitu kan katanya. Bukan. Kalau dulu kan zamannya kita nggak ada ini. Iya. Ini zaman handphone, kau mau milih dari negara mana aja juga bisa. Kok tiba-tiba bapak datang kita, aku yang milih yo. Nah itu kan salah satu argumen mereka kan, bahwa pilkada tak langsung itu pun demokratik. Ya jelas beda, tetap aja beda antara dipilih langsung dengan dipilihin oleh orang gitu loh kira-kira. Nanti kalau clash, itu kan pilihan bapak bukan pilihan saya kan, bisa gimana? Gitu loh. Karena ibaratnya soal jodoh lah ya kan.
Tapi itu juga menarik karena kalau tiba-tiba antara DPRD dengan kepala daerah yang dipilih oleh DPRD itu terjadi ketidakserasian juga menarik itu. Prosesnya gimana? Nah, sepenuhnya di DPRD. Ditarik mandat lagi sama DPRD. DPRD sepenuhnya. Berarti kekuasaannya justru malah tersentral ke partai banget gitu kan pada akhirnya. Ya? Itu kembali ke diskusi kita awal. Ini kok negara ini semuanya mau dikuasai oleh partai. Gitu. Jadi sekarang aja udah terasa begitu kan. Sekarang ini yang relatif orang masih merasa bahwa dia ikut terlibat, ya milih pemimpinnya gitu loh. Meskipun yang dipilih itu orang partai juga kan, tapi kan dia ikut milih gitu. Nah itu pun sekarang mau diambil gitu. Nah argumen yang lain kan selalu mereka mengatakan biayanya mahal. Nah kita pakai bahasa yang sederhana lah. Kalau lo mau barang mahal, barang istimewa, ya memang harus didapatkan dengan biaya yang mahal, toh. Ya. Kepala daerah itu ya mahal, jabatan yang mahal. Tapi banyak juga yang bisa dapat di posisi itu tanpa biaya yang berlebihan. Bukan, juga. Kalau Anda maksudkan dengan, saya mau bicara kualitasnya dulu. Oh, kualitasnya, oke. Memang jabatan kepala daerah itu mahal. Dan oleh karena itu layak didapatkan dengan cara yang mahal. Yang nggak mahal itu kan yang diwariskan kan. Nah, jadi raja aja gitu. Jadi raja, ya itu jadi raja itu. Paling enak jadi anak raja. Nah kan? Itu dia. Jadi raja itu bagi anak raja nggak mahal, karena udah otomatis ke dia gitu loh ya kan. Kalau kompetisi begini ya mahal, juara satu itu ya mahal. Orang harus berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Gitu. Kecuali kamu dibantu bapak sama paman, beda lagi cerita. Mahal gitu. Itu kualitas dulu ya. Dari segi biaya, oke, sekarang kita bicara biaya. Mahal nggak? Ya mahal kalau kau menetapkan calonmu seminggu atau 2 minggu sebelum pilkada dilaksanakan. Kalau kau baru menetapkan calon kepala daerah seminggu 2 minggu sebelum pilkada, nggak bisa. Ujung-ujungnya lo main duit. Coba dari sekarang misalnya nih kan, 3 tahun sebelum pilkada, kita udah siapkan kader nih. Kita paksa mereka untuk nyari suara dari rakyat. Kerja di lapangan. Iya kan, kerja lapangan. Advokasi soal banjir, advokasi soal kemacetan, advokasi soal pekerjaan, kesehatan, pendidikan, macam-macam. Emang rakyat kita itu nggak berterima kasih. Dia akan datang. Oh, ini dulu udah terbukti nih sama kita kan, dan sebagainya gitu. Nah, kalau Anda melakukan itu dari sekarang, 3 tahun sebelum pilkada atau 2 tahun sebelum pilkada, memang butuh biaya mahal seperti yang disebut. Ya biaya mahal itu karena Anda paksakan calon yang nggak dikenal oleh publik itu loh. Dan itu ya mahal. Kalau kita bicara uangnya ya, bicara biaya, tapi bicara kualitasnya sendiri, ya memang mahal. Karena jabatan itu ya diperlombakan, sesuatu yang diperlombakannya jelas mahal. Seperti lagu Rome Rama ya, lagu Sungguh Mati Aku Jadi Penasaran. Ya kan? Ya, jadi memang mahal. Ya kan? Sampai mati pun akan ku perjuangkan. Itu kualitas. Ya kan? Nah, kalau biaya dalam pengertian materialnya, bisa dicegah kok. Nggak semahal itu gitu. Nah, artinya sebetulnya pada akhirnya kan ini presiden yang akan memutuskan juga. Ya. Kira-kira nanti kalau kita ingatkan seperti ini, sarannya Bung Rey seperti apa? Saya sudah menyebutkan tadi, Bung. Ingat peristiwa Agustus. Ya kan? Jadi ada kemarin diskusi dengan anggota Komisi 2 ya. Kita butuh kearifan, kata beliau, untuk mengatakan mestinya pemilu kada tak langsung itu harus disikapi secara arif gitu. Lalu saya mengatakan kearifan tertinggi bagi politisi ngikutin kemauan rakyat. Keren. Apalagi yang lebih tinggi dari ngikutin maunya rakyat, ya daripada ngikutin dirimu sendiri. Nah, kearifan tertinggi bagi politisi, kehormatan tertinggi bagi politisi adalah ia melaksanakan amanah rakyat. Ya, kayak kita kalau nyelamatin politisi yang jadi juga kan, semoga amanah. Nah iya. Itu paling penting kan. Nah, dan rasa amanah yang sekarang ini saya kira
yang sebetulnya paling dirindukan oleh publik. Oleh karena itu kalau ada pemimpin yang sebetulnya amanah untuk urusan-urusan yang kelihatan inilah ya, citra itu cepat sekali diagung-agungkan oleh masyarakat karena kerinduan itu. Misalnya ada Menteri Pak Purbaya gitu. Itu kan sekarang jadi fenomenal kan. Gitu karena kelihatan Gubernur Jawa Barat karena kelihatan dengerin rakyat kan. Iya, transparan. Saya yang nggak mau duit rakyat untuk bayar wush gitu. Meskipun akhirnya presidennya gue bayar sendiri. Disuruh negosiasi. Iya. Jadi maksud saya itulah rakyat kita sekarang. Diberi sedikit aja sikap yang memperlihatkan terhadap keinginan publik itu. Rakyat kita udah saking rindunya pada pemimpin yang memang begitu gitu. Jadi kalau tadi kan Anda bertanya, kira-kira legasi apa yang membuat seseorang itu dikenang itu? Ya nggak ada kecuali legasi yang melaksanakan apa yang menjadi keinginan publik gitu. Bukan apa yang menjadi keinginan saya gitu. Ya, good point. Terima kasih Bung Rey. Sama. Pada akhirnya waktu juga yang membatasi kita nih luar biasa. Closing statement mungkin 1-2 menit, silakan. Ya, saya closingnya kalau terkantut dengan ini, mengingatkan kembali lah bahwa udah sebaiknya para politisi kita ini benar-benar menjaga amanah rakyat. Jangan ulangi peristiwa Agustus berulang-ulang. Oleh karena itu, ya kan, dengarkan suara rakyat, udah secara konsisten menolak pilkada tidak langsung itu, dan itulah yang menjadi sikap kita. Itu menolak pilkada tidak langsung karena salah satu kemewahan rakyat kita sekarang yang masih tersisa bahwa mereka masih sempat memilih kepala daerah mereka masih sempat memilih presiden mereka gitu. Terima kasih, luar biasa. Nah, itu tadi Bung Rey Rangkuti yang mengingatkan kita pada pentingnya suatu kearifan dibangun berbasis daripada mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Karena bagaimanapun juga suatu amanah itu mendapatkan mandatnya dari rakyat. Nah, ketika kita kemudian berpikiran tidak mendengarkan rakyat, artinya sudah tidak amanah. Dan senantiasa rakyat dengan mudahnya harus bisa mencabut mandat tersebut. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua di dalam konteks melihat dan menyikapi bagaimana politik yang berkembang di Indonesia belakangan ini, sehingga kita bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Saya Pumpida Hidayatullah pada akhirnya harus undur diri. Nonton terus PhD 4K, podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Sampai di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.